Rahayu, Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Ya, lama saya tidak mereview pusaka, membuat konten review pusaka ataupun hunting ya, karena padatnya jadwal pameran mulai bulan lalu di Karanganyar sampai bulan ini di Ponorogo, Kediri, Jember juga ada pameran, kemudian event-event di ini yang akan datang ada di Magetan, ada di PBTAC itu Cirebon, Jakarta juga bulan depan ini. Nggak tahu ini bisa hadir apa enggak. Saya juga sebenarnya kemarin sempat dapat banyak pusaka, saya beli pusaka di pameran karena apa, ada teman-teman kolektor yang menghubungi saya, Mas titip carikan pusaka ini ketika ada di pameran. Karena di pameran itu pusaka itu banyak kan, dari teman-teman dari luar kota se-Indonesia itu biasanya datang membawa pusaka yang dari daerahnya masing-masing, atau kadang-kadang pusaka yang langka. Kalau di pameran itu banyak teman-teman bawa, kadang seperti itu. Makanya banyak orang-orang yang pesan ke saya ketika pameran, telepon, Mas minta tolong carikan pusaka ini, siapa tahu ada. Saya sendiri juga memahari beberapa pusaka dari Karanganyar maupun dari Ponorogo. Itu pun belum sempat saya review karena jadwal ini padat sekali. Sebagian banyak yang saya cucikan dan banyak yang ada di tempat Lumajang. Nah, ini saya mau review pusaka yang baru kemarin. Saya ini sekarang posisi di Jember, Jawa Timur, di rumah istri saya. Saya dapat hasil hunting di Jember. Ini pusaka lokasian desa. Ada satu pusaka juga yang dulunya ini pusaka saya, tapi sandangannya diganti. Terus tidak tahu ini kenapa kok ada di orang desa, padahal ini di desa. Infonya sih dia dapat memahari dari temennya, kalau yang lain dari tinggalan. Jadi memang pusaka itu yang disebut jodoh-jodohan itu memang banyak cerita ya. Karena saya sendiri di Lumajang itu ada pusaka yang kembali ke saya itu sudah 3 kali kembalinya dari orang yang berbeda, padahal dulunya itu pusaka saya. Kemarin saya sempat buat konten di Bekas Kolektor di Jawa Timur, tombak naga kembar itu sudah kembali 3 kali. Jadi pertama tombak naga kembar itu dimahari oleh orang Probolinggo, terus dia ngambil keris ke saya, tukar tambah, terus dimahari lagi orang Sidoarjo, dia ngambil keris ke saya dengan yang lain, ditukar tambah lagi, terus keris itu termahar lagi ke orang Jawa Tengah. Terus lama tidak tahu kabar, kok tahu-tahu tombak itu ada di bakul keris. Ya mungkin dia barter atau apa ya sama kolektor yang dari Jawa Tengah. Saya mahari lagi. Jadi sudah 3 kali tombak naga kembar itu keluar dari saya tapi balik lagi. Kalau ini masih 2 kali ini dari orang yang berbeda. Ini 2 kali. Nanti kita review kenapa kok seperti itu. Makanya ada pepatah pusaka ini jodoh-jodohan. Jadi belum tentu kamu punya uang dapat pusaka bagus, juga belum tentu, karena pusaka ini juga pemilih ya. Pusaka ini soal rasa ya. Ketika orang hatinya memang siap ditempati pusaka, itu ya bisa-bisa saja mendapat pusaka yang diinginkan. Dan juga cara pemaharan pusaka pun saya juga enggak asal orang memaharkan juga pusaka ini, karena saya juga lihat-lihat orangnya seperti apa ya, merawat tosanajinya seperti apa, dan dibuat apa pusaka itu. Nah, makanya saya mungkin juga banyak di komen orang, kok enggak dijual, yang ini enggak dijual. Bukan enggak dimaharkan, tapi saya lihat orang, kadang seperti itu, lihat orangnya ini mampu enggak, terus apa ya, apa tujuannya apa. Kalau memang cinta pusaka budaya ya nggak apa-apa, tapi kalau cuma buat yang nggak baik ya buat apa, seperti itu. Langsung aja kita review yang pertama. Ini saya dapat hunting, bahkan kemarin mau ngonten aja nggak sempat karena kondisi saya juga ini, suara saya masih bindeng karena mungkin terlalu capek. Sudah sekitar 2 mingguan ini tidur hampir subuh, tiap tidur subuh terus. Tamu juga banyak, kemarin baru balik Lumajang udah ada tamu dari Semarang, dari Jakarta rumah juga. Kemarin malam 1 suro kita jamasan bareng-bareng bersama beberapa kolektor yang ada di Jawa Timur.
juga ada titipan pusaka-pusaka dari kolektor di luar Jawa Timur yang titip untuk Jamasan. Ini yang pertama saya dapat di lokasi ini. Saya juga agak heran kenapa ada pusaka luar Jawa tapi di Jember. Tapi ya banyak sih, bukan heran ya, cuma banyak seperti ini. Ini pusaka badik Makassar seperti ini, badik Makassar, pamornya keleng. Nah, warangkanya seperti ini, dapat badik, pamornya keleng atau pengawak wojo, biasanya diidentikan dengan tuah yang disembunyikan oleh sang empu. Ini pusaka luar Jawa badik. Nah, filosofinya apa? Jadi di Sumatera sendiri ataupun di Bugis, suku Bugis, suku di Sulawesi sana, badik ini adalah senjata tradisionalnya ya, khas daerah sana. Kadang menjadi lambang strata sosial. Ada badik luwuk, beda lagi bentuknya, tidak seperti ini. Ada badik raja Bugis itu ya, badik bone, macam-macam badik. Ini kebetulan badik Bugis biasa ya. Jadi sebagai ajimat, sebagai pusaka, sebagai tanda strata sosial kalau di Bugis, suku Bugis badik ini. Jadi ada yang strata sosialnya sebagai pedagang, ada sebagai abdi negara, ada yang orang keraton dalam. Itu dilihat dari pusakanya ya, hampir sama dengan Jawa seperti itu. Pusaka ini sebagai lambang strata sosial. Pamor keleng adalah tuah yang disembunyikan dari sang empu. Ada tuah-tuah khusus, tapi yang pasti tuahnya adalah perlindungan, melindungi pemilik dari serangan guna-guna. Dipakem seperti itu. Yang kedua ini juga badik, cuma ini lebih ke arah Sulawesi ya. Ini Sumatera, mohon maaf, Sumatera. Ini bukan badik. Ini kalau menurut saya ini taji ayam, karena di punggungnya ini tajam, nggak sama ya. Jadi Anda harus bisa membedakan. Kalau badik punggungnya ini nggak tajam, ini tebel. Kita punggung bilanya ya, sini. Sedangkan ini tajam, punggung tajam, bawah tajam. Taji ayam ini adalah senjata khas dari Sumatera. Seperti ini warangkanya. Taji ayam atau lawe ayam biasanya ini buat senjata. Kalau buat senjata apa ya? Kalau buat bertarung kan gini, bisa mengiris perut, isi perut ini. Dipercaya kalau di Sumatera biasanya senjata taji ayam ini untuk jimat, ajimat atau sikap kalau kata orang Jawa. Jadi buat, kalau kata orang Madura, songkelan, buat dibawa-bawa. Kalau seorang laki-laki di sana pasti bawa pusaka khas daerahnya seperti ini, taji ayam, untuk jaga diri, keselamatan. Dan biasanya terkenal dengan si bilahnya ini beracun, sangat beracun. Biasanya pakai, ada bisa ular, darah kodok, darah kadal, bisa-bisanya hewan-hewan liar itu direndam di pusaka taji ayam ini. Kalau bisa disebut badik dari Sumatera. Jadi yang tergores pusaka ini biasanya ya umurnya tidak panjang karena sangat beracun. Ini aja saya juga diwanti-wanti sama pemilik, hati-hati mas, ini racunnya masih ada. Meskipun ini sudah diwarangi, cuma khawatir karena dulu pernah ada kejadian. Ini buat sikap ya, buat jimat ya. Ya kalau sekarang bisa masuk sajam, sebenarnya bukan sajam, karena ini senjata khas tradisional Nusantara ya, harus tetap dijaga. Ini dapatnya malah di Jember, karena Jember ini gimana ya, di Jember ini orang Madura banyak, orang Jawa Tengah banyak. Saya sering dapat pusaka Mageti pernah, pusaka Madiun pernah, karena apalagi di daerah istri ini, di daerah Wuluwan, Balung, Purwojati, Silir. Ini di sini banyak malah adalah orang Ponorogo sama orang Jawa Tengah, Solo, Jogja. Kenapa begitu? Anda main ke sini, tanya. Itu sejak era kolonial dulu, era Belanda, itu sudah banyak orang bermigrasi ke sini. Kalau daerah Jember, Balung, Wuluwan, Purwojati, Silir, ini banyak orang Ponorogo sama orang Jawa Tengahnya. Makanya saya dapat banyak pusaka bagus-bagus di sini. Ya, ada sebagian orang Belambangan.
Tapi kalau Jember Kota, Jember Utara, banyak pusaka Madura karena di sana banyak orang-orang Madura sama orang-orang Belambangan. Jadi saya hunting sampai ke wilayah paling Jawa paling wetan ya, paling timur ya. Bahkan saya pernah juga dapat pusaka Singosari original di Jember sini, rawatan, tapi sudah termahar. Kemudian saya dapat ini sempat viral. Kalau kita nyebutnya dulu adalah keris sajen, tapi ternyata setelah diteliti sama para pakar Tosanaji, banyak di grup-grup Facebook di Ganjawulung itu ada dibahas sama Pak Adi Sulistyo sebagai kurator pusaka itu di Solo. Ini adalah pusaka era Purwocarito menurut beliau, dengan pendapat-pendapatnya yang banyak di literaturnya. Kenapa Purwocarito? Ini adalah cikal bakal sebelum adanya keris, cikal bakal keris yang pertama, bahkan sebelum Petok Buddha. Yang pendapat seperti itu. Tapi kalau pendapat buku yang pada umumnya yang kita menyebutnya keris sajen, pusaka sajen era Majapahit. Tetapi kalau dari fakta yang ditemukan seperti keris yang ditemukan di Stupa Borobudur, Anda boleh cek, itu ternyata kerisnya keris sajen. Nah, ini kalau saya mengatakan ini ya Jawa Baratan ya, seperti era-era ya temuan di Jawa Barat. Modelnya kan kujang naga. Ini ada kepala naganya di sini. Ini tetap orang pegangannya. Ini kepala naga. Pamornya kita lihat ini Banyumili ya. Ya Banyumili ini. Banyumili searah dengan kujangnya. Jadi ini kujang naga, sajen kujang naga yang diperkirakan eranya era Purwocarito sebelum ada kerajaan atau seera dengan Candi Borobudur. Ada lagi yang mengatakan di Facebook, di YouTube juga bahwa pusaka-pusaka sajen ini memang sangat tua, sebelum Singosari, sebelum Majapahit, jadi jauh sebelum itu, jadi era Purwocarito, era Kabudan, sebelum Kabudan bahkan. Itu memang pusakanya seperti ini, belum ada selorok, jadi tapi tetap tempa lipat, tapi belum ada selorok. Di sini nggak ada selorok ya, karena mungkin pada waktu itu teknologi tempa masih sangat sederhana. Nah, saya punya beberapa di rumah, memang saya koleksi pusaka-pusaka sajen, nggak saya maharkan untuk ya melengkapi koleksi saya. Ya ini unik kujangnya karena di sini ada naganya, kepala naga primitif. Nah, warangkanya aja ori loh, seperti ini modelnya. Tapi ini ya warangka Jawa Timur, mungkin ini dulu temuan Jawa Barat atau Jawa Timur, terus dibawa orang nenek moyang kita yang ada di Jawa Timur, terus disandangi seperti ini. Ini lawas, sandangannya ori, modelnya seperti ini. Ini saya juga dapat wedung Kabudan. Ini original, amati besinya, wedung Kabudan, besinya besi Kabudan seperti ini, original. Ini temuan, infonya ini temuan daerah Besuki. Besuki itu banyak orang pencari temuan, pencari emas temuan, pencari manik-manik, piring, terus patung-patung perunggu. Nah, ini ada wedung Kabudan. Tuahnya dipercaya sebagai tindih karena sebagai pengayom ya, sangat tua ya, sama dengan ini tadi, ini juga tuanya sebagai tindih, pelengkap spiritual, pelengkap upacara-upacara. Tapi yang pendapat yang terakhir, yang terbaru dari teman-teman senior Tosanaji ini adalah pusaka yang kenapa kok ada lambang orang ini, dipercaya orang ini adalah dulunya tokoh di lingkungan yang diistimewakan, yaitu yang tokoh yang misalnya menjadi sesepuh atau orang yang sangat bermanfaat di situ, yang sangat berpengaruh di suatu lingkungan, akhirnya dikenang dengan diwujudkan sebagai orang di suatu pusaka. Nah, ini untuk mengenang. Banyak modelnya, tidak seperti ini aja orangnya, ada yang macam-macam. Google Anda bisa cek, juga di YouTube banyak edukasinya tentang ini. Lah ini yang fenomenal, yang ini sangat istimewa menurut saya.
Ini saya baru kali ini, ya 2 kali ini, yang dulu pernah dapat udah termahal. Itu pun orangnya senang sekali, dan saya 3 kali ini saya dapat betok yang kecil. Ini tus loh ya, bukan KW, bukan kaleng-kaleng. Boleh dilihat materialnya, nanti saya detailkan. Ini tus, kalau menurut saya ini lebih tua dari Singosari. Bahkan ini bisa saya katakan Kediri awal. Karena apa, saya lihat materialnya, dan ini tus. Dan pusaka ini pusaka yang saya kategorikan wingit, karena saya dapat pusaka ini juga dari desa. Ini rawatan turun temurun, tapi memang setelah ditelisik orangnya turunan dari Kediri yang sudah pindah puluhan tahun ada di Jember. Ini dari nenek moyangnya ya, kalau dibahas lebih lanjut ya memang aslinya ini dari Kediri. Jadi kenapa saya bilang istimewa, di pameran-pameran cari seperti ini belum tentu Anda dapat. Ini pusaka ini langka, unik, auranya bisa Anda rasakan ya. Ini dapur betok tapi patrem. Anda sulit mencari yang tus seperti ini. Ini jelas karakter besinya, ini ada seloroknya. Cuma ini belum diwarangi ya. Biasa orang desa cuma diminyak. Ini kan udah ada karat lapisan tempanya. Jadi beli betok ini ya harus dilihat lapisan tempanya, materialnya. Ini ori apa enggak gitu. Ini saya sangat senang sekali dapat ini. Sebelumnya di orang yang sama di desa juga saya sempat dapat akik, cuma akiknya enggak saya bawa di Jember. Akiknya gambar betok natural, bukan akik gambar buatan atau pewarnaan atau apa, natural. Kalau teman-teman kolektor udah banyak yang tahu, saya kasih tahu, saya dapat akik ini. Akiknya gambarnya betok. Lah ini di orang yang sama akhirnya ini baru mau dikeluarin. Karena apa mau dikeluarin? Terakhir ditayuh, ini kan mau dikasihkan anaknya. Ini milik sesepuh, memang sesepuh di daerah Jember kota. Jadi sempat ditawar polisi, tentara, nggak dikasih. Nggak tahu kenapa kemarin saya main ke rumah beliau, akhirnya ini dikasih ke saya. Maksudnya ya saya mahari. Saya tahu sendiri, teman-teman di Jember perkrisan tahu pusaka ini, banyak yang ngejar pusaka ini, sangat banyak. Bahkan tawaran udah saya katakan lumayan tinggi lah. Ini udah ditawar 5 juta sama teman-teman Jember, perkrisan Jember. Tapi kenapa enggak dikasih? Sampai kemarin tawaran 7,5 juta enggak dilepas sama pemilik. Nah ini kemarin akhirnya saya bisa membawa pulang ini. Ini jimatan, tapi pusaka betok yang jimat, bisa dibawa-bawa. Kita tahu keris patrem biasanya dibawa oleh para selir, atau itu pendapat yang pertama ya, untuk selir raja atau untuk anak raja, anak-anak kecil di lingkungan keraton. Tapi pendapat yang kedua, pusaka kecil jimat ini bukan mementingkan nilai seni, tapi isoteri. Pendapat yang kedua memang bukan cuma selir perempuan ataupun anak raja yang punya keris patrem, Mas, kalau pendapat para pakar. Tapi raja pun punya sengkelitan atau sinengker, pusaka yang disembunyikan sebagai ajimat. Yang diperlukan adalah isoterinya. Ini kemarin saya dapat pusaka ini, saya sangat senang sekali, dan saya rasa ini tuahnya meskipun kecil, tuahnya ini mengalahkan betok-betok yang besar sebagai tindih dan peredam. Jadi sangat meredam emosional. Ini ibarat sungai itu, sungainya dalam sekali. Kalau sungai yang dalam kita lihat di atas itu kan pasti airnya biasa mengalirnya, nggak deres. Tapi ketika kita masuk ke dalam sungai itu, ternyata di dalamnya sangat deres, bisa menghanyutkan 10 orang dengan mudah. Tapi kalau sungai itu dangkal, kelihatannya arusnya itu deras. Setelah kita masuk, oh ternyata cuma segini, karena sungainya dangkal. Nah ini saya ibaratkan ini pusaka ini, tampilan fisiknya biasa, sederhana, kecil, tapi tuah dan auranya ini sangat besar. Itu yang saya rasa. Dan ini pusaka turun temurun,
tapi karakternya tetap kelihatan temuannya ya. Korosinya ini alami, wis tus kabudan awal ini ya. Wah, saya sangat senang sekali. Ini langka, coba Anda cari seperti ini yang materialnya seperti ini loh. Bukan KW loh, bukan cor. Kemarin sempat viral betok cor, aduh. Ya orang pakai logika lah. Kalau cor ya nggak ada serat tempa, nggak ada selorok, nggak ada tapen, nggak ada korosi. Ya korosi bisa dibuat, tapi kalau cor nggak ada serat tempa. Ya, kita lihat dari garap, bentuk dan rasanya itu udah berbeda. Kalau pusaka original udah sangat berbeda. Istimewa ini. Wah, ini akan saya bawa-bawa ini di tas ini. Wah, cocok, seneng. Nah, ini yang sebelum terakhir ya, ini adalah pusaka yang saya tadi bilang ini udah 2 kali ini dari orang yang berbeda. Pasti Anda pernah lihat di YouTube saya. Ini termahar di salah seorang ulama di Jawa Timur, terus nggak tahu dimaharkan lagi ke orang siapa, terus ini di temen di Jember. Akhirnya saya mahari ulang, keris kayak gini bagusnya, duwe pamor. Ini ada pamor kul buntet atau tambal jimat bertal kul buntet, atasnya ini wasmuta, ini duwe pamor loh saudaraku. Dan dapurnya dapur Kebu Teki. Coba Anda baca apa filosofi keris Kebu Teki. Kebu Teki itu adalah kebu yang bertapa. Pusaka Kebu Teki ini bukan pusakanya orang sembarangan, bukan pusakanya petani. Salah total kalau ngomong Kebu Teki itu pusakanya petani. Coba lagi dibuka sejarah, mulai era Singosari ada Kebu Anabrang, ada Kebu Marcuwet. Kebu itu adalah simbol panglima perang yang memiliki kekuatan dan kelebihan khusus, kekuatan besar. Makanya sebagai simbol gelar. Di Bali ada Kebu Iwa, itu panglima yang sangat terkenal. Bahkan Gajah Mada pun menghadapi Kebu Iwa Bali itu sempat kesulitan karena sangat saktinya Kebu. Jadi Kebu itu adalah gelar para bangsawan yang memiliki strata sosial yang tinggi di kerajaan, yang memiliki kelebihan, ada yang pinter, ada yang kuat, itu Kebu. Coba Anda baca siapa Kebu Anabrang, siapa Kebu Iwa, siapa Kebu Marcuwet. Mereka adalah bukan orang sembarangan. Kebu Teki, Teki artinya adalah bertapa, lelaku. Jadi diibaratkan seorang kebu itu adalah lambang kekuatan. Seorang yang ingin mewujudkan cita-citanya ya harus lelaku, teteki atau topo. Topo macam-macam, ada topo bisu, ada topo broto, ada topo poso. Jadi bukan kebu biasa. Kalau Mahesa biasa, Mahesa Lajer, Kebu Lajer itu kan biasa. Kalau Kebu Teki ini, sini di Cian ada kembang kacang, Gandhi. Ini di sini ada lambe gajahnya 2, ini kembang kacangnya utuh. Itu memang untuk golongan kasta bangsawan. Terus dari kita lihat pamornya, ini pamor ada tambal jimat, yaitu tuah, tolak balak, dan perlindungan. Dipercaya yang memiliki pusaka dengan pamor tambal jimat itu akan dijauhkan dari mara bahaya, perlindungan goib. Sedangkan yang atas adalah pamor wasputa, yaitu pamor tuah kerejekian. Jadi ini sudah sangat komplit. Di pusaka ini ada 2 pamor, 2 sambungan 2 dari sang empu, yaitu ada tolak balak, ada perlindungan, dan ada unsur kerejekiannya. Tangguhnya ini sangat ringan sekali, tipis, Tuban Mojopahit. Tangguhnya Tuban Mojopahit. Ya, nggak tahu ini siapa nanti pemilik selanjutnya. Kalau dulu ini termahar dengan mahar terakhir berapa itu? 3,5 juta. 3,5 juta. Nggak tahu ini akan nanti siapa yang mau memahari ini. Saya sih ya nggak tahu ya. Kok kayaknya eman. Soalnya cari lagi sulit. Ya, cari lagi sulit saudaraku. Di pameran saya kemarin sempat ada yang mirip seperti ini, cuma 1 pamor. Kebu Teki cuma pamor kul buntet, atasnya hitam. Itu aja masih minta berapa? Bisa minta 6 juta. 6 juta saya tawar 4 juta nggak dikasih, net 5 juta. Sedangkan ini duit pamor loh. 2 pamor berbeda. Ada sudah boleh cari, bandingkan kualitasnya ya. Kalau saya yang objektif aja, jadi kalau memang pusaka ini pusaka bagus ya, saya katakan pusaka bagus. Gitu loh. Ya. Yang terakhir ini ageman saya sendiri. Ini saya dapat
dari awalnya bukan ini warangkanya, awalnya ini warangkanya saya beli di YouTuber juga, Mas Lindu Haji channel. Ini saya beli 2 kemarin dari beliau, Ponorogo. Ini warangka aslinya, handle aslinya ini. Nah, bagus, warangkanya bagus. Tapi berhubung saya punya warangka nganggur kemarin, ini warangka Sandang Walikat Madura, kok pas gitu loh. Dan sebenarnya saya seneng ini kan model-model kabudan ya. Ya, Mas Lindu Haji, terima kasih pusakanya. Ini tidak saya jual, tidak saya maharkan, saya dapat dari beliau. Setelah saya tayu ini cocok sama saya dan ini akan saya bawa kemana-mana. Jadi tidak semua pusaka saya maharkan, banyak pusaka yang tidak saya maharkan di tempat saya itu, di rumah saya. Anda boleh datang. Saya itu juga pecinta, bukan bakul keris, sekedar bakul keris bukan, tapi saya juga pecinta. Saya ini membantu teman-teman, siapa yang suka keris monggo, saya bisa bantu carikan monggo. Dan saya mencari keris di desa-desa yang nggak terawat supaya lebih terawat untuk yang siapa mau mahari monggo. Jadi niat saya itu ya. Ini warangka aslinya dari Mas Lindu Haji channel YouTube. Saya dapat 2, yang satu ada udan mas di Lumajang, belum saya review juga. Tapi berhubung saya seneng warangka ini, ya saya kasih warangka ini. Dibawa lebih seneng, ada ukirannya lawas, ini Madura setundun. Dan warangka seperti ini sangat langka teman-teman. Ini Keraton Sumeneb punya, Madura. Meskipun sebenarnya ini pusakanya, ini saya review ya, ini pusakanya bukan pusaka Madura, ini Mojopahit Gonjoiras, Mojopahit awal, pamornya Sutro Banyu. Ini bukan Banyu Mili ya, berbeda ya. Boleh diamati. Nanti kayaknya pernah saya bahas perbedaan Sutro Banyu dan Banyu Mili, perbedaan pamor Gajah Gelar itu juga beda lagi, Tejo Ginurung sama Sodo Lanang itu juga beda lagi. Jadi macam-macam pamor ini banyak filosofinya, macam-macam. Sutro Banyu dipercaya tuahnya adalah menstabilkan emosional sang pemilik dan perlindungan. Ada unsur kerejekiannya seperti Banyu Mili, tapi Sutro Banyu ini lebih bersifat peredam, penetral ya. Ini termasuk golong keris patrem 20 cm ya, ada yang mengategorikan jimatan juga boleh. Ini pusaka saya, tidak saya maharkan ya. Mungkin itu saudaraku ya, dari kali ini saya mereview beberapa pusaka. Oh ya, nanti ditunggu juga, saya secepatnya setelah minggu depan balik dari Jember, saya akan mereview pusaka-pusaka yang dapat dari pameran-pameran dan hasil hunting yang lain. Masih banyak di rumah, belum sempat review. Juga saya akan mereview sepil pusaka yang harga di bawah 1 juta. Kan saya sudah janji ya, ada beberapa pusaka yang maharnya di bawah 1 juta untuk pecinta-pecinta pemula atau sanaji yang saya ini cinta pusaka mas, kepingin punya pusaka tapi saya nggak punya banyak uang. Jangan khawatir, saya ada pusaka yang mahar di bawah 1 jutaan ya. Itu sepuh-sepuh, bukan keris baru, tapi ya pamornya biasa, dapurnya biasa. Karena pada saat ini sementara harga pusaka, pasaran pusaka ini standarnya menurut nilai seni kelangkaan, sama yang ketiga tuah dari pusaka itu sendiri. Meskipun pusakanya biasa, tapi kalau terbukti itu ya kadang tidak dijual, tidak dimaharkan, ataupun kadang kalau maupun dimaharkan maharnya sudah fantastis, bisa ratusan juta bahkan miliaran. Apalagi sebentar lagi udah mau caleg, banyak akan caleg-caleg. Saya ada pusaka yang ampuh, top tus, yang kualitasnya bagus dan boleh Anda buktikan untuk caleg-caleg, untuk pencalonan pilihan pemimpin pada tahun ini ataupun tahun depan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti channel kami. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku.